Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Kali ini saya akan membahas tentang dimensi 3 untuk yang pertama. Masih bersama saya Titin Apriliati. Materi ini adalah matematika wajib kelas 12. Baik, langsung saja. Kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang kedua, menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Indikatornya, kali ini kita akan membahas ada 2 ya. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan jarak antar titik. Yang kedua, siswa dapat menentukan jarak antar titik. Baik, selanjutnya kita ke pengertian jarak. Kita diskusikan dulu. Ada pertanyaan, saya menempuh perjalanan dari Wonosari ke Yogyakarta sepanjang 45 km. Dalam hal ini tentu saya melalui jalan darat, jalan yang berliku-liku. Nah, pertanyaannya, apakah jarak Wonosari ke Yogyakarta adalah 45 km tersebut? Bagaimana jawabannya? Baik, jarak Wonosari ke Yogyakarta adalah lintasan terpendek dari Wonosari ke Yogyakarta. Artinya apa? Kalau di peta dapat dihubungkan berupa ruas garis dari Wonosari ke Yogyakarta. Jadi, kalau saya menempuh perjalanan Wonosari ke Yogyakarta 45 km, tentu itu bukan jarak, tapi lintasan. Sedangkan jarak pada artinya adalah lintasan yang terpendek, gitu ya. Nah, kita dapat ini pengertiannya jarak titik ke titik. Jika kota A ke kota B, pengertiannya apa? Jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Jadi kalau ada titik A dan ada titik B, jaraknya yang mana? Apakah memutar sini seperti lintasan dari Wonosari ke Yogyakarta? Nah, tentu bukan. Jarak adalah yang di sini. Jarak 2 titik, itu pengertiannya. Nah, langsung contoh soal ya. Jarak titik ke titik. Diketahui kubus ABCDEFGH. Baik, untuk selanjutnya kubus ABCDEFGH selalu disebut seperti ini, ABCD titik EFGH. Jadi ABCD sebagai alas, sedangkan EFGH sebagai atap. Kemudian A dan E ini sejajar, segaris. Panjang rusuknya A cm. Pertanyaannya, tentukan jarak titik A ke C. Jaraknya titik A ke C. Apa ini? Ya, diagonal bidang atau diagonal sisi. Jarak titik A ke G. G gambarnya seperti apakah itu? Ya, itu adalah diagonal ruang. Dan jarak titik A ke tengah-tengah EFGH. EFGH adalah bidang, tengah-tengahnya kita misalkan sebagai P, jadi itu adalah jarak AP. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jarak AC. Pembahasannya, perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di B. Jadi ini segitiga ABC, siku-siku di B. Maka AC sama dengan, kita pakai teorema Pythagoras tentunya. Jadi siku-siku di B, AC-nya adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan, karena masing-masing panjangnya A, jadi A kuadrat ditambah A kuadrat. Berapa A kuadrat tambah A kuadrat? Yaitu 2A kuadrat. Jadi AC adalah akar 2A kuadrat. Berapakah akar 2A kuadrat? A akar 2. Jadi diagonal sisi AC adalah A akar 2 cm. Jadi
Setiap nanti misalnya nih enggak A cm, misalnya 3 cm, oh berarti diagonal sisi AC-nya berapa? 3 akar 2. 6 cm rusuknya, berarti diagonal sisinya atau diagonal bidangnya 6 akar 2. Begitu ya. Selanjutnya untuk jarak titik ke titik AG. Yang mana tadi AG? Ini ya, diagonal ruang. Masih dengan rusuknya A cm. Berapakah jaraknya? Nah, setiap membahas tentang jarak titik itu biasanya kita memakainya segitiga ya, segitiga siku-siku. Kita cari mana yang segitiga siku-siku atau ya nanti ada segitiga yang lain. Kita tetap masih pakai Pythagoras karena ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di C ya. Jadi kalau ini tegak lurus, GC itu tegak lurus dengan bidang ABCD, maka GC tegak lurus dengan AC. Lanjut, AG-nya berapa? Ini karena sisi miring. Jadi AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC adalah diagonal sisi, tadi panjangnya adalah A akar 2, jadi AC kuadrat itu A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Masih pakai akar ya. Terus, berapakah A akar 2 kuadrat? Jadi diperoleh akar 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Hasilnya 3A kuadrat. Berapakah 3A kuadrat? A akar 3. Jadi dapat disimpulkan diagonal ruang AG panjangnya A akar 3. Dari sini sama saja dengan yang tadi. Kalau misalnya A diganti dengan 6, berarti dia rusuknya panjangnya 6. Berarti diagonal ruangnya adalah 6 akar 3. Lanjut, untuk jarak AP. AP tadi apa? Iya, tengah-tengah EFGH. AP. Sama ya, kita pakai segitiga lagi, kita dapat segitiga AEP. Siku-sikunya di E, jadi kita pakai teorema Pythagoras lagi. AP adalah sisi miringnya, siku-sikunya di E, jadi AP-nya adalah akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE kuadrat tambah EP kuadrat. Berapakah AE? Ya, A cm. EP-nya, EP adalah setengah EG. EG adalah diagonal sisi. Jadi, setengahnya A akar 2. Jadi, AP-nya adalah akar A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat. Berapa itu? Yaitu akar A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Memperoleh setengah A kuadrat gimana? Ini setengah saya kuadratkan kan jadi seperempat. Akar 2 dikuadratkan 2. Jadi seperempat dikali 2 itu mendapat setengah. Jadi 1A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Hasilnya adalah 3/2 A kuadrat. Kalau di akar menjadi setengah A akar 6. Kenapa bisa seperti itu? Kita jadikan dulu 3/2 itu adalah 6/4. Nah, akar 4 ini kan yang di bawah ini sebagai setengah. Jadi 6/4 akarnya adalah setengah A akar 6. Jadi jarak A ke P adalah setengah A akar 6. Baik, demikian contoh soalnya. Terima kasih. Kerjakan tugas-tugasnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.